Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, diridhoi, dicintai dan dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiratnya. Dan jangan sampai bosan kita untuk selalu meningkatkan, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah atau kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Termasuk di kesempatan pada subuh kali ini, apa yang kita lakukan dengan duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kita berharap semoga ini merupakan upaya yang diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu upaya kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Dengan ilmu yang kita pelajari nantinya, kita jadikan sebagai sarana memperbaiki ubudiyah kita, peribadatan kita kepadanya. Karena dengan ilmu itu kita tahu perintah yang harus kita kerjakan. Dengan ilmu itu kita tahu larangan yang harus kita tinggalkan. Dan mengerjakan perintah serta meninggalkan larangan dengan sebaik-baiknya, itulah syukur. Itulah syukur. Maka semakin orang meningkat kualitas ketaatannya dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, penuh keimanan, ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata, itu bertanda semakin meningkat pula syukurnya kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga beliau yang mulia, juga seluruh sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia sepenuh jiwa raga di dalam membantu Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Segala apa yang ada dikorbankan oleh para sahabat, jiwa, raga, harta, untuk menolong agama Allah. Dan mereka para sahabat itu kader-kader terbaik yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Maka kita selayaknya monggo meneladani beliau Rasulullah dan mereka para sahabat. Beliau Rasulullah seorang sosok pribadi yang terbaik, dan mereka para sahabat adalah kaum yang terbaik yang kita patut meneladani mereka di dalam menjalankan kehidupan beragama kita, supaya kita pun menjadi orang yang baik sebagaimana mereka baik. Para jamaah, di sholat Jumat kemarin di mimbar ini saya menyampaikan kepada panjenengan semuanya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Karena kita semuanya ini calon mati. Calon mati kita semuanya. Calon-calon yang mesti jadi. Tidak ada yang tidak, pasti kita akan mati.
Perkaranya bukan kapan kita mati, perkaranya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi mati itu. Maka para jamaah rahimani wa rahimahullah, sebagaimana juga pembahasan yang akan kita bahas ini pertemuan kedua tentang tema surutu qabulil amali, syarat-syarat diterimanya amal indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, agar amal ibadah kula jenengan diterima oleh Allah ta'ala. Dan itu berarti menjadi bekal kita. Kalau diterima kan bekal yang akan kita bawa supaya amal ibadah kita diterima. Dan itu berarti kita sedang memikirkan bekal yang akan kita bawa untuk kehidupan kita setelah mati. Maka syarat amal ibadah diterima ada dua. Dan panjenengan mungkin mayoritasnya telah tahu itu. Telah tahu kalau syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Tapi apa yang sudah kita tahu itu, sudahkah kita paham? Apa yang mungkin kita telah paham, sudahkah kita mengamalkan? Ketika kita memang telah mengamalkan, sudahkah kita ikhlas dan jujur dalam mengamalkan itu? Itu penting sekali. Maka penting kita mengulang-ulang tentang perkara ini, para jamaah. Penting sekali untuk kita ulang-ulang perkara ini. Karena ini terkait erat, tidak lepas dari mengulang-ulang mengingat kehidupan setelah mati. Yang Rasul telah mengingatkan kita, aksiru dzikra hadimil ladat. Aksiru, perbanyaklah oleh kamu sekalian dzikra, mengingat hadimil ladat. Hadim, yang dimaksud dengan hadim yaitu pemupus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Jadi Rasul mengatakan aksiru, perbanyaklah oleh kamu sekalian dzikra, mengingat hadimil ladat, pemupus kelezatan. Dan yang dimaksud pemupus kelezatan yaitu kematian. Maka ketika kematian datang kepada seseorang, putus sudah segala kelezatan yang dirasakan dari kelezatan duniawi, entah kelezatan makanan, minuman, kelezatan jabatan, kelezatan wanita, dan lain sebagainya, putus sudah seiring datangnya kematian. Maka ketika Rasul memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati, tujuannya agar kita sadar diri kalau pertama kita akan mati. Dan tujuan pula yang kedua agar kita sadar diri untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati yang pasti terjadi itu. Maka perbanyak mengingat kematian itu agar kita mempersiapkan diri menghadapinya. Karena kehidupan di alam setelah kematian kita itu, para jamaah, kehidupan yang lama. Baik itu di alam kuburnya lama, terlebih-lebih di alam setelahnya, yaitu surga atau neraka, lebih lama lagi. Kita di dunia tidak seberapa lama, namun di kubur lama. Maka upayakan apa yang kita lakukan dari kehidupan di duniawi yang sesaat ini untuk bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita yang lebih lama tadi, di alam kubur dan juga di hari yang setelahnya, di alam akhirat setelahnya. Itu yang harusnya kita upayakan. Jangan sampai kita tertipu, para jamaah. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya syaitan yang memang berusaha untuk memperdaya kita. Nah, para jamaah, di pertemuan yang lalu telah saya sampaikan awal pembahasan kita ini tentang surutu qabulil amali, syarat diterimanya amal yang pertama yaitu harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Mungkin sedikit kita bisa murojaah kembali, mengulang pembahasan tersebut. Yang pertama-tama, apa itu ikhlas? Mungkin ada sebagian yang merangkum. Ikhlas ialah memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam kotoran. Itu pertama. Dua, ada yang mengatakan ikhlas ialah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan
dalam menjalankan ketaatan. 3, ada pula yang berpendapat ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa memandang Sang Khalik. Dan ketiga-tiganya definisi ikhlas yang dikatakan oleh para ulama ini saling melengkapi, mengerucut pada makna yang sama. Saya ulangi, pertama tadi, ikhlas adalah memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam kotoran. Mendekatkan diri pada Allah itu dengan apa? Dengan ibadah. Semua ibadah yang kita kerjakan kan sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Maka yang maksud ikhlas itu berarti membersihkan dari kotoran-kotoran niat dalam segala bentuk ketaatan itu. Supaya betul-betul pendekatan diri kita pada Allah itu murni. Hanya teruntuk kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bersihkan dari kotoran riya, sum'ah, dan lain sebagainya yang akan merusak keikhlasan kita di dalam mendekatkan diri pada Allah. Dan yang kedua tadi dikatakan, ada yang mengatakan para ulama, ikhlas ialah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan, yaitu ibadah tadi. Allah satu-satunya tujuan. Jadi tidak punya kita tujuan lain selain Allah. Tidak punya tujuan karena untuk dunia, tidak. Tapi untuk Allah Ta'ala semata-mata. Sama itu. Maknanya dengan yang pertama, akan saling melengkapi. Yang ketiga, ada pula yang berpendapat, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa memandang Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Melupakan pandangan makhluk, kita beramal bukan karena untuk mendapatkan penilaian dari makhluk, untuk diakui oleh makhluk, oleh manusia, sama sekali jangan. Jadi kita beribadah bukan untuk hamba, kita beribadah bukan untuk manusia, tapi kita beribadah untuk Allah Ta'ala. Status kita hamba, maka kita beribadah untuk Sang Khalik, majikan kita, yaitu Allah Ta'ala semata-mata. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan waktu itu, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Ini ayat menunjukkan para jamaah bahwasannya kita dicipta oleh Allah Ta'ala hanya untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itulah yang kita maksud ikhlas tadi. Kita dicipta bukan hanya sembarang yang penting sudah ibadah, bukan. Tapi kita diperintah untuk ibadah secara ikhlas. Allah katakan, wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, agar beribadah kepada Allah, agar menyembah Allah. Menyembah itu kan dari kata sembah. Maka ada kata-kata mempersembahkan setelah mendapatkan awalan dan akhiran. Nah, mendapatkan awalan dan akhiran dalam tata bahasa yang misalkan seperti itu. Dari kata sembah, menyembah Allah, muncul kata-kata mempersembahkan. Maka orang yang dikatakan menyembah Allah secara murni penyembahannya, secara ikhlas penyembahannya, berarti memperuntukkan segala peribadatan tadi sebagai persembahan hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sholat kita persembahkan pada Allah, puasa kita persembahkan pada Allah, berkorban kita persembahkan pada Allah, berbakti pada orang tua kita persembahkan pada Allah, berbuat baik kepada sesama, semuanya sebagai bentuk persembahan ketaatan kita untuk pendekatan diri kita pada Allah. Karena persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang yang mempersembahkan, itu kan tujuannya untuk mendekatkan kepada yang ia persembahkan kepadanya tadi. Makanya persembahan itu tidak boleh diperuntukkan pada selain Allah. Ini contoh kan begitu. Orang yang berkorban,
mempersembahkan sesuatu ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Tujuan mereka apa? Ingin mendekatkan diri kepada yang ia berikan persembahan tadi. Dan itu kesyirikan, tidak boleh. Dan itu berarti tidak ikhlas. Itu namanya tidak ikhlas, tidak murni. Yang seharusnya ikhlas itu kepada Allah, tapi ternyata memperuntukkan pada selain Allah, itulah kesyirikan. Makanya kita disuruh segala persembahan dari segala ketaatan yang kita lakukan, wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dan lain-lain sebagainya, itu semuanya harus kita murnikan untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala semata-mata. Mukhlisina lahuddina kunafa. Dengan memurnikan, mukhlis itu ikhlas, ikhlas itu murni. Kita disuruh memurnikan tujuan persembahan kita tadi hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Murni. Dan itu merupakan syarat para jamaah. Amal ibadah kita diterima, syarat pertama harus itu. Harus itu. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Demikian pula dalam ayat yang telah saya sampaikan di waktu itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Allah katakan, faman maka barang siapa kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya. Maksudnya sinten kemawon sing ngersakaken untuk berjumpa kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Berjumpa pada Allah maksudnya nanti mati dalam keadaan dirahmati. Apa yang harusnya dilakukan? Falyamal, maka hendaklah dia mengerjakan amalan. Mengerjakan amal. Yang dimaksud amal apa itu? Segala perbuatan kita untuk kita beribadah pada Allah Ta'ala tadi. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya dari ragam bentuk amalan itu harus kita kerjakan sholihan. Amal-amal tadi harus kita kerjakan dengan sholihan, baik. Dan tidaklah dikatakan amal itu baik kecuali harus sesuai tuntunan Rasulullah. Maka amal itu dikatakan baik kalau kita beramal sesuai tuntunan Rasulullah. Dan ini merupakan syarat amal ibadah yang kedua. Sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau yang pertama tadi harus ikhlas. Ini syarat yang pertama. Syarat agar amal ibadah kita diterima pertama harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Dan amal itu disebut soleh ketika sesuai tuntunan Rasulullah. Maka siapa yang ingin kembali pada Allah nanti dalam keadaan bertemu Allah, diridhoi, dirahmati, amalannya diterima, hendaklah dia beramal dengan amal yang solihan sesuai tuntunan Rasulullah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat yang pertama tadi. Wala yusrik, dan jangan mempersekutukan bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Tuhannya ahada, dengan sesuatu pun. Ini syarat yang pertama tadi. Jadi harus ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Jangan dipersekutukan Allah dengan manusia atau dengan selain manusia, malaikat, jin, batu, dan lain-lain. Jangan. Tapi murnikan ketaatan kita untuk Allah Ta'ala semata-mata. Itulah ikhlas. Dan yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Ini kalau kita ingin nanti sewaktu-waktu meninggal dalam keadaan ketemu Allah, dirahmati, diridhoi, amal kita diterima. Dan itulah bekal. Itulah bekal yang terbaik yang kita bawa, yaitu takwa. Takwa, taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas menjalankan perintahnya sesuai tuntunan Rasulullah. Itulah takwa, bekal terbaik yang kita bawa. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah juga telah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughi bihi wajhuhu. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal amali, tidaklah menerima suatu amalan, entah itu salat,
puasa, zakat, dan semuanya yang lainnya, Allah nggak menerima semua amalan itu illa kecuali amal yang bagaimana yang akan diterima, maka nalahu khalisan, kecuali amalan itu dikerjakan secara khalisan, ikhlas, murni, wa betughiya bihi wajhuhu, yang dia hanya mengharapkan wajahnya. Maksudnya ikhlas berharap wajah Allah, ingin untuk diridhoi oleh Allah. Itu yang diharapkan. Ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Hanya itulah amalan yang akan diterima. Jika tidak demikian, maka tidak akan diterima para jamaah. Seorang tidak bisa lepas dari godaan syaitan untuk menggelincirkan manusia itu agar jangan ikhlas, agar jangan sesuai tuntunan Rasulullah. Itu terus dilakukan oleh syaitan, musuh kita. Kita mengakuinya syaitan sebagai musuh, atau kita menganggapnya sebagai teman, tetap syaitan menganggap kita apa? Saya ulangi, kita mengakui oh setan itu musuhku, atau orang mengatakan setan itu temanku, tetap setan menganggap jenengan apa? Musuh. Dia tidak mengatakan jenengan teman, tetap dia menganggap jenengan musuh. Maka dilakukan oleh musuh yaitu setan pada kita, tidak mungkin dia memperlawan kita dengan kebaikan. Kalaupun syaitan mungkin menawarkan kita, menjanjikan kita dengan kebaikan-kebaikan, itu kebaikan yang menipu. Di balik kebaikan itu kebinasaan yang diinginkan. Itulah musuh. Maka jangan sampai kita tertipu, terpedaya oleh iming-iming kebaikan dari syaitan itu. Ketika mau sedekah, jenengan diiming-iming. Kalau jenengan pengen sukses, cepat kaya, bisa segera beli ini, beli itu, kenapa sedekah? Itu seperti seolah-olah tanda orang cinta mempengaruhi jenengan untuk segera kaya, memiliki ini dan itu. Tapi sejatinya itu adalah tipu daya dia agar kita terlepas dari keikhlasan, meninggalkan keikhlasan, meninggalkan ketaatan. Itu yang diharapkan oleh syaitan, dan kita jangan terpedaya oleh itu. Karena seseorang itu tidak lepas dari godaan syaitan terus menerus, dan itu yang telah menjadi sumpah setianya syaitan, bahkan nenek moyangnya syaitan. Siapa nenek moyang syaitan? Iblis. Dia telah menyatakan di hadapan Allah Ta'ala ketika telah ditetapkannya dia akan kekal di neraka nantinya, dia mengajukan permohonan pada Allah untuk ditangguhkan umurnya agar bisa menggoda, menyesatkan anak cucu Adam. Tapi si iblis sendiri menyatakan di hadapan Allah Ta'ala, mengecualikan anak manusia yang tidak bisa diperdayai oleh iblis. Itu kata iblis siapa? Orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, ya Allah saya tidak berdaya. Berarti senjata yang paling ampuh untuk kita bisa mengalahkan syaitan, mengalahkan iblis apa? Ikhlas. Ikhlas tidak berdaya itu syaitan, iblis. Ketika kita berarti jebol pertahanan kita, itu pertanda di saat itu berarti kita sedang kehilangan apa? Ikhlas nih, wow. Ketika ikhlas masih pada kita, kalah itu iblis. Jangankan syaitannya yang merupakan pengikut-pengikutnya, pimpinannya, iblis saja tidak mampu. Maka kalau kita ingin memenangkan pertarungan dengan musuh kita, syaitan, miliki keikhlasan. Upayakan terus itu, jangan sampai dilepas. Dan memang itu sulit bagi siapapun juga. Maka ketika di sini kula jenengan sedang mengaji bersama tentang masalah seputar keikhlasan ini, terlebih-lebih diri saya pribadi, bukan berarti saya lebih ikhlas dari panjenengan. Saya tidaklah mengatakan demikian. Kita hanya semua berusaha bersama-sama. Kula melatih diri untuk bagaimana ikhlas, panjenengan pun demikian. Dan jangan lupa senantiasa mohon pertolongan Allah Ta'ala agar kita dijadikan hamba yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan ketaatan tersebut. Jadi para jamaah, ikhlas membersihkan hati dari segala macam kotoran, sedikit ataupun banyak. Berarti maksudnya segala kotoran yang akan merusak keikhlasan
itu tidak ada toleransi. Maksudnya, oh nggak apa-apa, nggak ikhlas, yang penting jangan terlalu banyak, sedikit. Sedikit ketidakikhlasan nggak mengapa. Tidak ada toleransi seperti itu. Tidak ada toleransi seperti itu. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan hati dari segala macam kotoran, sedikit ataupun banyak. Maka sesedikitnya pun ketika ada noda ketidakikhlasan yang merusak keikhlasan itu, monggo kita enyahkan dari hati kita. Yang harus sehingga dalam keadaan dia punya satu amalan yang betul-betul murni ikhlas, beruntung dia. Setunggal amalan yang betul-betul ikhlas. Dia. Kenapa beruntung? Sulit sekali memang untuk menjadikan orang yang ikhlas itu. Dan ketika dibersihkan dari segala noda-noda ketidakikhlasan, berarti yang tersisa apa? Hanya murni ketaatan tadi untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, bukan untuk selainnya. Sampai Ayub pernah mengatakan, memurnikan niat dalam beramal itu lebih berat daripada seluruh amal perbuatan. Memurnikan niat dalam beramal itu lebih berat daripada segala amal perbuatan. Maksudnya apa? Misalnya kita bicara sholat. Ikhlas dalam sholat itu lebih berat daripada sholat itu sendiri. Ikhlas ketika bersedekah itu lebih berat daripada sedekah itu sendiri. Ikhlas untuk menunaikan ibadah haji itu lebih berat daripada pelaksanaan haji itu sendiri. Orang haji berat, butuh biaya banyak. Demikian pula ketika jenengan menunaikan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, butuh tenaga. Semuanya itu berat, tapi lebih berat lagi menjaga keikhlasan. Berat. Dan itu diakui oleh para ulama tentang beratnya menjaga keikhlasan itu para jamaah. Karena menjaga keikhlasan itu dari awal mengerjakan sebuah amalan, di tengah-tengah saat dikerjakannya itu amalan, dan akhir setelah selesai mengerjakan amalan, tetap keikhlasan harus dijaga. Memulai amalan ikhlas, ketika beramal ikhlas, selesai amal tetap juga ikhlas. Karena orang ikhlas di awalnya kok akhirnya tumbang, maka akan hilang pula. Ya mungkin pernah penjenengan mendapatkan kisah ini, dan memang ini betul diriwayatkan tentang kisah ini. Adanya seorang pemuda yang dia ini punya semangat membara untuk menebang pohon yang ada di kampung tempat tinggalnya, yang digunakan oleh penduduk kampung itu melakukan kesirikan. Saya harus menebang pohon ini. Ini kesirikan. Ini tidak boleh dibiarkan. Komitmen si anak muda ini. Dan dia melakukan itu ikhlas. Di tengah jalan diriwayatkan ada syaitan menghadang yang menampakkan wujudnya seperti manusia. Di saat itu argumentasi, pembicaraan terjadi antara syaitan yang menampakkan wujud sebagai manusia dengan si pemuda tadi. Mau kemana Anda kalau kita terjemahkan secara bebas seperti itu? Saya mau menebang pohon ini, gak boleh dibiarkan. Kenapa Anda repot-repot? Itu kan tidak mengganggu kamu. Kalaupun terjadi kesirikan, itu kan orang lain. Kenapa kamu lakukan itu? Ada pilihan lain kalau Anda mau. Jangan itu tebang. Yang penting kamu tidak melakukan kesirikan. Nanti ada pilihan lain yang menguntungkanmu. Di bawah bantal kamu akan mendapatkan uang sekian dinar di bawah bantal. Misalnya 2 dinar atau bagaimana. Ada uang sekian dinar di bawah bantal. Siapa yang akan memberikan itu? Yang bisa memberikan kepada seperti itu? Kata orang tadi, saya. Buktikan nanti. Setiap bangun tidur, kamu akan dapati di bawah bantalmu dinar, mata uang, emas. Dia pun akhirnya mengurungkan niat. Gak jadi nebang pohon karena berharap dapat dinar. Betul, di hari pertama bangun tidur dia dapat dinar itu.
Oh, berarti orang tadi nggak berbohong padaku. Di hari kedua, dia buka pantat, ada lagi dinar, betul? Tidak lagi dia dapatkan dinar. Maka marah. Marahnya pertama tadi, ketika belum dijanjikan dinar, dia marah karena Allah. Ikhlas. Betul-betul ingin menebang pohon. Dan si syaitan yang menampakkan seperti manusia tadi, yakin saya nggak mampu mengalahkan dia ketika dia masih ikhlas. Maka dia pun mengupayakan dengan cara tadi, menjanjikan dinar. Setelah yang kedua, dia tidak mendapat dinar, pemuda itu pun, kalau begitu saya tetap menebang pohon. Karena orang tadi telah membohongiku. Di tengah jalan, dihadang kembali. Mau kemana Anda? Saya mau menebang pohon. Ternyata kamu telah membohongiku. Akhirnya terjadi apa? Tidak bisa kamu menebang pohon itu. Terjadilah perkelahian. Dan ternyata si pemuda ini pun dikalahkan. Kenapa kalah? Karena telah tercabut keikhlasan. Sudah tidak lagi ikhlas dari dia. Menebang pohon bukan karena Allah lagi. Menebang pohon hanya karena janjinya dia untuk mendapatkan dinar tidak dipenuhi. Itulah. Maka berarti ketika kita jebol pertahanannya, terpedaya oleh tipu daya syaitan, itu pertanda karena keikhlasan kita telah tercabut atau berkurang dari diri kita ini. Nah, para jamaah rahmani wa rahmatullah, tentang buah manis dari keikhlasan. Setelah saya menyampaikan gambaran-gambaran seperti apa itu ikhlas, maka penting sekali kalau jenengan untuk mengetahui apa itu buah-buah keikhlasan. Ketika kita bisa ikhlas, apa yang kita dapatkan, itu penting untuk kita ketahui bersama, agar kita betul-betul bersemangat untuk ikhlas. Hingga kita mendapatkan apa-apa yang dijanjikan bagi orang yang ikhlas. Seingat saya di pertemuan yang lalu, kita akan memulai pembahasan tersebut. Buah-buah dari keikhlasan. Sudah disampaikan belum? Dereng. Nah, itulah yang akan kita awali pembahasan kita di pertemuan kali ini. Buah-buah dari keikhlasan. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, buah-buah dari keikhlasan. Ini kalau kula jenengan semua betul-betul telah menjalankan ketaatan kita pada Allah Ta'ala ini dengan ikhlas karenanya semata-mata, karena Allah Ta'ala semata-mata, kita akan mendapatkan hasil dari keikhlasan itu. Yang pertama nopo? Ya tadi, diterimanya amal kita. Itu buah. Diterimanya amal kita. Jadi buah keikhlasan yang pertama, diterimanya amal kita. Para jamaah, ketika kita beramal dan ternyata tidak diterima, itu berarti kerugian apa bukan? Kerugian. Sia-sia. Seumur-umur, sejak kita sudah dewasa sampai meninggal dunia, sholat terus gak pernah ditinggalkan. Tapi kalau gak ikhlas, gak diterima. Rugi gak? Rugi. Puasa Ramadan jalan terus tiap tahun mulai kita dewasa sampai meninggal dunia. Misalnya gak ikhlas, gak diterima. Rugi gak? Rugi. Semua ketaatan kita ketika tidak diterima berarti sebuah kerugian. Maka supaya kita tidak rugi, monggo selalu berusaha melatih diri agar ikhlas dan memohon kepada Allah Ta'ala agar menganugerahkan pada kita keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas, pertama, akan diterima amalannya. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughi bihi wajhuhu." Disebutkan oleh Rasulullah, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidaklah menerima minal amali, dari sebuah amalan, illa kecuali makana khalisan, kecuali amal yang dikerjakan secara ikhlas, wa batughi bihi wajhuhu, dikerjakan ikhlas dengan mengharap wajah Allah Ta'ala semata-mata." Hadis riwayat Imam Nasai, dan hadis ini sahih. Jadi ketika kula panjenengan beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata, amal ibadah kita diterima. Tapi tentu syarat yang kedua pun harus terpenuhi. Yang tadi saya katakan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Ini berdasarkan tentang dalil yang lain. Nanti ketika kita telah sampai pada pembahasan tentang syarat kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah, akan saya sampaikan tentang dalil-dalilnya.
Dan salah satu di antaranya yang mungkin untuk saya sampaikan segera, yaitu Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada pada amalan itu urusanku, tidak ada dalam amal itu perintahku, tuntunanku, contoh dariku, fahuwa raddun. Maka amalan itu raddun. Maknanya adalah mardudun, tertolak, nggak diterima. Ini syarat yang kedua kan. Tapi sekarang kita masih bahas tentang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, amalannya akan diterima. Yang kedua, setelah diterima, berarti tentu mendapat pahala. Apa yang kita cari untuk bekal kita pulang kembali kepada Allah Ta'ala nanti? Kalau bukan pahala. Kita ingin bawa uang? Nggak bisa. Orang yang mati itu tidak ingin bercita-cita pulang untuk mengambil kembali harta yang ditinggalkan. Saya ulangi. Orang yang meninggal itu tidak ada yang bercita-cita untuk pulang ke dunia, terus dia ingin mengumpulkan harta yang tersisa. Lamun aku mulai ning donya bakal taring ke sidunya pusing isi ono. Ya tidak mungkin orang itu ketika dia mati dan tahu bahwasanya di alam kubur sana harta itu sudah tidak lagi berguna. Ketika orang sudah sadar, saya ini di alam kubur, saya mengerti harta itu nggak berguna. Tidak mungkin kalaupun orang itu misalnya bisa hidup, terus dia ingin mengambil harta kembali yang tersisa. Tidak mungkin. Perkaranya apa memang bisa hidup? Ya tidak bisa. Andai kan orang itu bisa hidup, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, cita-cita mereka apa? Bukan mengumpulkan harta yang tersisa. Cita-cita mereka apa? Ini yang matur Allah dalam Al-Quran. Mereka ingin beramal dengan amal soleh yang dahulu ditinggalkan. Dia sadar yang dibutuhkan di alam kubur adalah pahala dari amal, bukan harta. Maka cita-cita orang yang meninggal itu bukan untuk mengumpulkan harta miliknya yang tersisa, enggak. Tapi kalaupun dia bisa hidup itu untuk beramal yang dahulu tidak pernah dikerjakan, supaya bisa menjadi bekal di alam kuburnya. Itu kalau bisa hidup. Tapi nyatanya orang yang meninggal tidak akan bisa hidup kembali ke dunia. Jadi yang kedua, orang yang mereka ikhlas karena Allah Ta'ala, amalannya pertama tadi diterima, yang kedua mendapat pahala. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah. Innaka la tunfiqa. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, yaitu nafaqatan, sebuah nafkah. Tabtagi biha, yang berharap dengan nafkah itu wajah Allah, yaitu maksudnya ikhlas karena Allah, illa kecuali ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan diberi pahala atas sedekah tersebut. Jadi saya ulangi, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan niat ikhlas mengharap wajahnya, melainkan engkau akan mendapatkan pahala tersebut. Sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya tidaklah engkau, kata Rasulullah, memberikan nafkah dengan niat ikhlas mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala tersebut. Didapatkannya pahala berarti karena ikhlas. Nafkah kita, entah nafkah kepada keluarga ataupun selainnya, yang kita infakkan, yang kita belanjakan, yang maksud dinafkahkan kan yang kita belanjakan itu nafkah di jalan Allah, nafkah kepada keluarga termasuk di jalan Allah. Ketika kita niatnya agar anak istri kita, mereka yang berada di bawah tanggung jawab kita itu bisa hidup dalam keadaan sehat, terus nanti dengan kesehatan yang mereka miliki itu dia bisa menjalankan ibadah pada Allah. Kita lakukan itu sebagai sebuah kewajiban, ikhlas karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Jadi sebenarnya seseorang itu berpeluang mendapat pahala bagaimana dia pintar-pintar dalam mengolah niat. Itu penting sekali. Niat itu penting sekali. Sama-sama kita bekerja, pulang sama-sama mendapatkan hasil kerja, tapi yang didapatkan nantinya dapat pahala apakah tidak, itu tergantung bagaimana kita mengolah niat. Tidak sedikit orang yang hanya pulang mendapatkan hasil kerja, bisa menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anaknya, yang didapat apa? Ya hanya itu.
ketika dia tidak pintar-pintar mengolah niat. Maka sertakan niat itu. Jangan hanya aktivitas itu tok. Niat harus menyertai. Saya melakukan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala. Untuk menafkahi keluarga. Dan saya meniatkan semoga mereka nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepadanya. Niatkan itu. Bahkan satu amalan yang kita menyertakan dalam satu amalan itu banyak niat. Itu penting. Penting sekali. Maka keluarga itu pinter. Kayak ngeten niki. Jenengan duduk seperti ini. Eman-eman kalau kita tidak mengolah niat. Berangkat dari rumah tadi, niat. Jenengan niat pertama, misalnya untuk sholat berjamaah. Supaya dapat pahala 27 derajat misalnya. Yang kedua, niat menuntut ilmu. Pahala lain lagi. Yang ketiga, niat apa? Niat untuk mengunjungi rumah Allah. Ini sebutkan para ulama ini. Bukan karangan saya. Untuk mengunjungi Baitullah, rumah Allah. Dapat pahala tersendiri. Niat apa? Untuk kita saling ketemu dengan saudara sama muslim. Agar bisa mengucapkan salam kepada mereka. Dan seterusnya. Pahala lagi. Jangan niatkan. Nanti saya akan ketemu saudaraku. Saya akan tersenyum. Tersenyum ketika ketemu saudaranya. Pahala betul? Pahala. Dan lain-lain. Pintar-pintar memanajemen niat. Sehingga orang yang bisa meraih pahala banyak, kadangkala bukan karena memang amalannya yang banyak. Saya ulangi, orang itu kadangkala dia bisa meraih pahala yang banyak, bukan karena amalannya yang banyak. Tetapi karena apa? Pintar mengolah niat. Kelihatannya amalannya sedikit, tapi niatnya yang banyak. Dan ikhlas semuanya. Masya Allah. Berarti kalau jenengan seharusnya sudah amalannya banyak, seharusnya diperbanyak pula niatnya untuk diikhlaskan karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Satu tadi diterima, yang kedua akan mendapatkan pahala. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala tentunya. Dan seperti itu. Dan yang ketiga, buah-buah dari keikhlasan, amalan yang kecil bisa menjadi besar. Karena ikhlas. Karena ikhlas. Maksudnya ikhlas dalam niatnya. Yang mungkin ini sering saya sampaikan juga dalam pembahasan yang lain. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusogiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Bagaimana maksudnya? Amalan kecil menjadi besar karena niat. Amalan besar menjadi kecil karena niat. Maksudnya, amalan kecil menjadi besar jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Amalan kecil bisa menjadi besar jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, maka berarti menjadi besar nilainya. Sebaliknya amalan besar, jika niatnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, bisa menjadi kecil. Saya ulangi, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat, dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil nilainya juga karena niat. Itu ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak itu. Ini kita ambil contoh yang mungkin juga pernah saya contohkan. Cabang-cabang keimanan yang terkecil apa? Ketika Rasul menyebutkan cabang keimanan, wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya cabang keimanan ucapan la ilaha illallah. Dan ba'adnaha, dan paling rendahnya kata Rasulullah imatatul adha anit-thariq. Menyingkirkan rintangan yang ada di jalan untuk kita pinggirkan biar nggak ganggu orang. Mungkin ada batu yang mengganggu orang lewat. Mungkin ada paku, ada beling, dan seterusnya. Ada jenengan lihat itu, diambil untuk diamankan biar tidak mengganggu orang yang lewat. Itu cabang keimanan yang paling rendah. Berarti kelihatannya seperti kecil. Demikian pula Rasul menyebutkan cabang yang lain, balhaya, yaitu malu, itu merupakan subatu minal iman. Malu itu juga merupakan dari cabang keimanan. Namun para jamaah,
amalan yang saya sebutkan tadi, menyingkirkan rintangan di jalan itu kecil. Kadangkala pahala menyingkirkan rintangan dari jalan yang kelihatannya amalan kecil itu, pahalanya bisa jadi lebih besar dari pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang begitu. Ibadah haji kan amalan besar. Butuh biaya besar juga. Oke. Butuh biaya besar, Pak. Namun sejatinya amalan haji yang amalan besar ini juga bisa berpahala besar jika memang keikhlasan menyertai amal ibadah tersebut. Karena dijanjikan oleh Allah Ta'ala tidak ada lain kecuali surga. Ketika orang hajinya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi tidak sedikit orang itu haji berangkat ke sana hanya ingin mendapatkan apa yang sampaikan waktu itu. Hanya ingin mendapatkan tambahan satu huruf di depan namanya. Hanya ingin mendapatkan tambahan satu huruf. Mengumpulkan uang sekian juta, bertahun-tahun menunggu supaya pulang mendapatkan tambahan satu huruf depannya H. Berat sekali ini. Kalau seperti ini masa ikhlas? Repot-repot ke Saudi, mendingan tenggriya kula. Datang ke rumah saya, nanti saya kasih bukan hanya H, tapi dari A sampai Z. Gratis, tidak bayar. Tapi pahala, kula mboten saged memberikan. Nah ini orang ketika niatnya hanya untuk itu, untuk tambahan nama H tadi. Sementara dibandingkan dengan orang yang dia ketika melihat di pinggir jalan, oh ini ada paku, saya ambil supaya nanti tidak terinjak oleh ban sepeda motor orang yang lewat, kasihan kalau bocor. Kalau jenengan mengambil itu tulus, bukti ketulusan itu misalnya tidak ada orang juga yang lain kecuali jenengan, berarti kan tidak pamrih untuk dipuji orang. Jenengan ambil dengan penuh ketulusan, dipinggirkan, setelah itu juga tidak cerita-cerita pada orang. Bisa jadi loh, amalan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menunaikan ibadah haji tadi. Bisa jadi seperti itu. Maka ini yang dimaksudkan, amalan yang kelihatannya kecil, jika itu ikhlas karena Allah Ta'ala, akan berpahala lebih besar. Sementara amalan yang kelihatan besar, jika tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, akan menjadi kecil nilainya atau bahkan tidak dapat pahala sama sekali. Jaminan niku tuluk dalam terpin 41 43 tambah sedikit ya. Dan saya mengingatkan kembali apa yang menjadi rutinitas yang dahulu pernah saya sampaikan. Jangan dilupakan untuk selalu menjaga zikir pagi dan zikir petangnya juga. Ketika zikir pagi misalipun karena masih dalam kondisi kita di majelis taklim terus belum sempat zikir pagi, nanti sepulang dari masjid dengan tetap zikir pagi. Jadikan itu benteng pertahanan kita, jadikan itu sarana untuk mendapatkan kebaikan untuk kehidupan kita dunia akhirat. Tidak ada satu hajat pun yang terlewatkan dari doa-doa di situ. Artinya semua hajat kita ada di situ. Semua yang kita butuhkan dari urusan dunia akhirat ada dalam zikir pagi itu. Maka amalkan itu. Kalaupun belum hafal, dengan mocong mboten nopo-nopo. Kalau nggak hafal dibaca nggak apa-apa. Jangan sampai tidak sama sekali. Iman banget. Amalkan itu. Bun, kita lanjutkan, kita tambah sedikit. Setelah 3, yaitu amalannya kecil, bisa jadi besar. Yang selanjutnya, dengan keikhlasan, orang yang ikhlas mendapatkan ampunan dosa. Mendapatkan ampunan dosa. Jadi sebab keikhlasan itu diampuni dosa-dosa kita. Berarti kalau kita ingin diampuni dosa kita, harus ikhlas. Misalnya, wudu bisa menjadi penyebab ampunan dosa enggak? Iya. Wudu itu kan orang yang berwudu, dosa-dosa akan berguguran dari setiap tetesan air wudu yang dia gunakan untuk membasuh anggota wudu itu. Itu bagi siapa? Orang yang wudunya ikhlas, kan begitu. Sholat pun menjadi penggugur dosa. Bagi siapa? Yang ikhlas. Semua amalan itu akan menjadi penggugur dosa manakala ikhlas. Manakala ikhlas, ketika tidak ikhlas, tidak menjadi penggugur dosa. Bahkan kadang-kadangnya bisa menjadi penambah dosa. Sholat bisa menjadi penggugur dosa. Tapi sholat juga bisa menjadi penambah dosa.
Bukankah, loh kok bisa? Kalau begitu apa ya wis gak sholat mawon? Bukankah ketika dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini berarti kan dengan sholat dia celaka. Itu kan dosa. Celaka karena dosa. Dosa apa? Di antara disebutkan di situ orang yang siapa? Lalai dalam sholatnya. Orang yang riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya mencakup karena mengundur-undur waktu. Sholat asar sudah mepet maghrib sehingga buru-buru kehilangan tumakninahnya. Buanter sholatnya. Orang yang seperti ini dia bukan pahala yang didapatkan. Itu termasuk orang yang lalai tadi. Atau orang yang yura'un, riya. Ria kan berarti ikhlas betul ria itu? Bukan. Ria itu kan berharap penilaian dari manusia, agar dipuji, disanjung manusia. Apa yang didapatkan? Dosa. Karena Allah nanti akan mengembalikan amalan itu kepada pelaku amal itu. Sudah ini. Minta sana kepada siapa? Kepada orang yang kamu telah berharap untuk dipuji. Minta sana. Minta pahala kepada dia. Bahasa kita begitu. Allah menolak. Sehingga semua amalan itu hanya akan menjadi penghapus dosa ketika kita ikhlas. Terlebih-lebih para jamaah. Ikhlas dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini penting sekali. Ucapan itu ketika kita betul-betul memahami, mengamalkan dengan penuh kejujuran dalam hati, ikhlas, maka amalan itu lebih berat dari segala kebaikan-kebaikan yang ada. Amalan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu amalan yang paling tinggi nilainya, asalkan kita betul-betul mengikhlaskan diri dalam mengucapkannya, memahami dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ingat bahasanya nanti di hadapan Allah Ta'ala dihadirkan dan ditampakkan kepadanya gulungan yang berisikan catatan amalan-amalan dia yang sejumlah 99. Tiap-tiap gulungan catatan amal itu ketika digelar, dibeber, itu luasnya atau panjangnya sejauh mata memandang. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan orang itu ketika ditampakkan kepadanya tentang gulungan catatan itu, dia pun ditanyai oleh Allah Ta'ala tentang amalan yang berisi gulungan catatan-catatan amal dia, terutama ini catatan amalan-amalan keburukan, dosa-dosa yang telah dilakukan. Ditanyakan, apakah kamu mengingkari ini? La, tidak ya Allah. Artinya dia tidak mengingkari, mengakui kalau iya itu memang betul saya lakukan. Kalau kita terjemahkan bebas seperti itulah. Demikian pula, apakah pencatat yang bertugas mencatat di malaikat telah mendolimi? Mungkin maksudnya salah mencatat sehingga kamu seharusnya tidak begitu, tapi seharusnya begini. Tidak ya Rasulullah, saya mengakui. Jujur, dia mengakui kesalahan-kesalahannya yang banyak sampai sejumlah 99 catatan yang berisi keburukan-keburukan itu. Maka selanjutnya Allah pun mendatangkan satu kartu yang disebut bitokoh itu. Satu kartu ini berisikan apa? Tulisan tadi, 2 kalimat syahadat yang telah diucapkan oleh orang ini di masa hidupnya, dan betul-betul dia pahami, dia diamalkan dengan sebaik-baiknya. Betul-betul dia tidak mempersekutukan Allah. Pengamalan syahadat itu kan ketika tidak mempersekutukan Allah. Pengamalan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ketika apa? Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pengamalan lek kula jenengan ngakoni Kanjeng Nabi utusane Allah niku terus muni carane. Pertama, taatuhu fima amaro. Kita harus mentaati perintah-perintahnya. Niku teman-teman, jangan sampai kita berbuat yang menyimpang dari ajaran beliau. Yang dikerjakan oleh beliau monggo kita contoh. Yang dilarang oleh beliau monggo kita tinggalkan.
ta'atuhu fima amara, tasdiquhu fima akhbara. Kita pun harus membenarkan setiap kabar-kabar yang Rasul sampaikan kepada kita, kita harus percaya. Ijtinabu manahanu wa sajara. Kita pun meninggalkan perkara-perkara yang beliau larang kepada kita. Larangan-larangannya mau kita tinggalkan. Demikian pula an la ya'budallaha illa bima syara'a. Dan tidaklah kita beribadah pada Allah kecuali harus mengikuti syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Jangan membuat tata cara yang lain kecuali harus mengikuti ajaran beliau. Maka orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi dengan keikhlasannya, betul-betul dia memahami dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dia ternyata bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil, Pak, kecil. Dalam riwayat sahih ini, kartu itu kecil. Allah letakkan 99 catatan amalan dia yang banyak keburukannya, yang panjangnya sejauh mata memandang itu di 1 daun timbangan. Jadi amalan itu kan ditimbang. Terus kebaikan dia yang cuma 1 kartu diletakkan di 1 daun timbangan yang satunya. Mana yang lebih berat? Yang kartu tadi bitokoh itu. Awalnya sebelum ditimbang, orang ini pesimis. Apa nilainya sebuah kartu itu, ya Allah? Gampangannya pun kalau celoko tidak mungkin kalau niku selamat karena saya sudah mengakui dosa saya sebanyak itu. Tapi Allah mengatakan hari ini kamu tidak akan didolimi. Kalau kamu punya kebaikan, diakui kebaikan itu oleh Allah. Dan kebaikan itu ternyata apa? Ada dalam kartu tadi di toko itu. Akhirnya pun apa? Dia pun selamat, terampuni dosa-dosanya, dimasukkan surga karena apa? Keikhlasan di dalam 2 kalimat syahadat yang telah dia baca. Jadi itulah manfaat keikhlasan menjadikan sebab ampunan dari Allah Ta'ala. Maka kita penting mengupayakan diri agar ikhlas dalam segala amal ketaatan yang kita lakukan. Dan untuk bisa ikhlas, di antaranya yang harus kita lakukan, di samping usaha melatih diri untuk ikhlas, yang kedua banyak-banyak berdoa mohon pada Allah Ta'ala agar kita ikhlas. Nanti insya Allah di lain kesempatan, di samping kita masih melanjutkan buah-buah keikhlasan selanjutnya apa? Masih banyak. Kalau sudah tuntas itu, nanti juga kita akan bahas kiat-kiat agar kita ikhlas. Supados kula jenengan iso ikhlas terus muni carani pun itu nanti kita bahas. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nembe kula aturaken dhumateng ngarsa panjenengan sekawan dari buah keikhlasan. Nomor 1 amal ibadah, nomor 1 amal ibadah diterima. Nomor 2 Allah berikan pahala. Nomor 3, amalan kecil menjadi besar karena keikhlasan. Nomor 4, ikhlas menjadi sebab terampuni dosa-dosa. Insya Allah kelanjutan dari buah-buah keikhlasan bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ketaatan yang kita lakukan. Semoga kita semuanya yang rawuh, yang hadir di masjid pagi hari ini, Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, memberikan kita kekuatan istiqomah dalam menjalankan ketaatan beribadah kepadanya. Semoga kita diberi umur panjang yang barokah. Bukan hanya panjang, tapi panjang yang barokah. Karena sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan barokah. Dan sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.